ada beberapa lagi yang harus disampaikan. Ya, Ezra, Nehemia, ini kan tokoh-tokoh yang spesial ya. ya, Maksudnya kira-kira contohan hidup apa yang bisa kita ambil dari kedua tokoh ini. ya. Tapi yang kedua mungkin pertanyaannya, apakah mereka dipilih ataukah mereka ada satu courage di dalam diri mereka untuk melakukan hal ini gitu. Iya, Gimana kita bisa menyingkapi ini, brother? ya. Ya, mereka terbeban dan Ezra terbeban. Dia sejak nenek moyangnya memang bisa dikatakan memang terpilih karena dia adalah orang Lewi, begitu Brother Pierre. Ya, Oke. begitu juga dengan Nehemia, dia orang Yehuda, begitu. Memang orang Yehuda itu kan memang dipilih untuk menjadi pemimpin. Dan Nehemia menjadi gubernur, begitu. Jadi keturunan daripada Daud itu memang harus menjadi pemimpin, begitu. Karena ini akan melanjutkan nantinya sampai kepada Yesus, di mana janji Tuhan mengatakan bahwa keturunan daripada Yehuda, keturunan daripada Daud akan menduduki tahta untuk selama-lamanya. Yang mana nanti ini bermuara kepada Yesus yang akan menjadi raja daripada segala raja untuk selamanya gitu. Jadi secara historis memang mereka sudah terpilih karena mereka keturunan Yehuda dan keturunan Lewi. Jadi Ezra keturunan Lewi dan Nehemia adalah keturunan Yehuda. Begitu. Iya. Jadi memang mereka terpilih untuk melakukan tugas itu dan memang mereka membuktikan. Jadi Nehemia membuktikan dalam 52 hari berhasil mengeksekusi pembangunan tembok. Dan Nehemia ini orang yang sangat rajin, kerja keras, rajin berdoa, fokus, begitu. Punya manajerial yang baik. Dan bahkan di dalam ancaman dia mempunyai strategi yang baik. Jadi di satu sisi mereka juga membuat pertahanan ya agar tidak dihancurkan tembok itu dan mereka juga tidak diserang. Mereka juga menggunakan senjata sambil membangun tembok itu. Ya, ini sangat berbeda sekali dengan cerita Zerubabel yang ketika terancam ya cukup down juga gitu ya. Nah, ini berbeda dengan Nehemia. Sambil membangun pertahanan sambil membangun tembok Yerusalem. Dan berhasil dalam 52 hari mengeksekusi. Itu suatu hal yang luar biasa. Begitu Brother Pierre. Wow. Dan bisa Jadi luput memang daripada ancaman pembunuhan dan fitnah sebanyak 2 kali. Ini ini luar bukan biasa. orang-orang. Ya, sudah terbukti ya, gitu. Wow, brother, Ya, kita lanjut ke Maleaki nih. ya, Bicara tentang persembahan gitu kan. ya. Seberapa kita harus memberikan persembahan? Apa spesialnya? Maksudnya ke hari ini, bagaimana kita untuk aplikasinya memberikan persembahan dibandingkan dengan yang dulu gitu, brother ya? Ya. Jadi aplikasinya dalam pendekatan terhadap perjanjian baru, sekali lagi saya katakan bahwa kita perlu melihat apa yang menjadi misi Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan di era perjanjian baru. Tentunya adalah membangun jemaatnya, kemudian juga memanggil sebanyak mungkin orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaannya, begitu. Jadi di dalam doktrin election, di dalam doktrin predestination, ya kita percaya bahwa orang-orang memang sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, tugas kita adalah memproklamirkan, mendeklarasikan kebenaran firman itu sehingga umat Allah yang memang sudah dipilih oleh Dia, bahkan dikatakan dalam kitab Efesus sebelum dunia dijadikan, boleh mendengar kebenaran itu dan kemudian akhirnya masuk ke dalam kerajaan Tuhan.
begitu, dan memuliakan Dia. Nah, pelayanan-pelayanan itulah yang kita dukung, yang mempunyai pemahaman yang selaras dengan itu. Dan tentunya ini bukan hanya berkaitan dengan misi, tetapi juga di dalam membangun sumber daya manusia di dalam kerajaan Allah itu sendiri. Membangun karakternya untuk semakin serupa dengan Kristus, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pribadinya. Pelayanan-pelayanan seperti inilah yang perlu kita dukung, begitu. Bukan kita memberi persembahan supaya kita menjadi semakin kaya, bukan begitu. Tapi pelayanan-pelayanan perjanjian baru, pelayanan-pelayanan yang dalam konteks perjanjian baru yang yang alkitabiah, sesuai dengan misi Tuhan, gitu. Ya, jadi kita perlu memahami apa yang kita dukung, begitu. Jadi tidak hanya sembarangan saja memberikan, bukan berarti kita tidak murah hati kepada orang lain, tapi kita harus tahu gitu. Yang kita dukung ini apa sih gitu. Jadi bukan hanya sembarangan saja memberikan gitu ya. Tapi kita harus tahu ini pelayanannya seperti apa, kita dukung. Karena itu adalah sesuai dan seturut dan kehendak Tuhan begitu. Ya, juga bukan hanya mendukung, oh ini karena ini pembicaranya lucu-lucu. Ya, jangan begitu. Ya, ini pembicaranya cute gitu. Ah, ini saya dukung. Ya, saya percaya sih tidak banyak yang seperti itu, tapi jangan memberikan persembahan atas dasar-dasar seperti itu. Tapi dukunglah pelayanan-pelayanan apa saja yang seturut dengan kehendak Tuhan. Gitu. Wow. Brother, ini mungkin sedikit tanya agak tricky juga. Mana yang lebih penting, persembahan kepada, maksudnya persembahan yang kita berikan juga untuk orang-orang miskin, atau persembahan yang kita berikan kepada pelayan-pelayan Tuhan? Mana yang lebih penting? Ya, good point ya, berbicara tentang orang-orang miskin. Jadi itu adalah dua hal yang tidak kita pisahkan, artinya tidak kita beda-bedakan, ya dua-duanya juga kita berikan gitu. Jadi untuk pelayanan untuk jiwa-jiwa yang hilang, begitu juga untuk orang-orang miskin gitu. Jadi sebaiknya kedua-duanya. Karena misi Tuhan itu juga kan kedua-duanya gitu, baik untuk orang miskin, begitu juga dengan jiwa-jiwa hilang. Nah, jiwa-jiwa yang hilang tidak terlepas dari pemberitanya. Ini persoalan yang sering juga kita cukup salah mengerti, karena begini, di dalam kitab Roma dikatakan bahwa pemberitaan Injil itu dapat terrealisasi karena adanya si pemberita. Jadi seringkali yang didoakan oleh orang Kristen adalah jiwa-jiwa yang hilangnya, bukan si pemberitanya gitu. Padahal pemberita ini mempunyai peran yang sangat penting. Gitu. Jadi mungkin ini berbicara tentang doa, tetapi juga di dalam konteks dukungan tadi ya sebaiknya kita mendukung pemberitanya juga gitu kan. Jadi bukan hanya jiwa-jiwa yang hilang, kita berdoa sampai ke Afrika jauh sekali, sampai ke India kita berdoa. Pemberitanya kita enggak doakan. Ya kita doakan, Tuhan tolonglah itu di Rusia, di sebelah sana, Tuhan tolong di sana yang di Afrika. Pemberitanya kita enggak doain. Enggak heran enggak ada yang mau pergi. Jadi yang pergi sedikit. Karena kita tidak doakan pemberitanya. Jadi kita hanya doa buat jiwa-jiwanya. Betul. Begitu. Ya kan? Padahal kalau kita membaca dari konteks Alkitab, lebih sering yang ditekankan oleh Rasul Paulus adalah berdoa untuk Rasul Paulus, berdoa untuk para pemberita, berdoa untuk umat Kristiani itu. Bukan untuk jiwa-jiwa yang hilangnya, enggak ada. Hampir tidak ada berdoa untuk jiwa-jiwa yang hilang. Ada, tapi enggak banyak. Lebih banyak kepada pemberitanya. Karena pemberitanya ini akan berpengaruh kepada pemberitaan itu. Bukan berarti kita tidak berdoa buat jiwa-jiwa yang hilang, tetapi yang selama ini saya kira porsinya itu agak berbeda.
Kita doa sampai ke ujung dunia, Tuhan tolonglah di seberang sana gitu. Tapi pemberitanya nggak didoain. Gitu. Setuju. Betul, betul. Padahal jiwa-jiwa yang hilang bisa buat apa? Tapi kalau kita berdoa buat pemerintah, pemerintah bisa lakukan sesuatu kan gitu. Secara logikalnya kan begitu. Secara logisnya kita berdoa untuk yang bergerak, yang bisa bergerak, yang bisa maju, yang bisa melakukan sesuatu, bukan yang jiwa-jiwa yang hilang yang ya mereka tidak lakukan sesuatu, tidak bisa lakukan sesuatu tanpa pemberitanya. Gitu. Jadi balance-nya ya harus dua-dua gitu. Jadi bukan hanya jiwa-jiwanya gitu kan. Ya. Wow. Terakhir kita kemarin membahas kitab Ayub juga, brother. Ya. Dan juga sebenarnya sudah banyak ya yang kita dapat dari kitab itu. Saya sebenarnya sangat tertarik sekali dengan sudut yang dilihat, bukan dari sudut Ayubnya itu sendiri yang sudah memang tentu saja sudah banyak yang orang bisa melihat, tapi sudut dari bagaimana teman-temannya itu memandang Ayub. Itu yang saya sebenarnya merasa bahwa wah, pandangan ini kadang-kadang kita suka miss gitu. Waktu melihat mungkin ada juga artinya mungkin sosok-sosok Ayub yang hari ini kita melihatnya dari sudut yang mungkin mungkin salahnya dia lah, kita ini gimana. Akhirnya padahal sebenarnya kita sendiri nggak ngerti gitu, brother. Itu sih yang kemarin saya ini. Gimana, brother, mungkin bisa tambahkan sedikit? Iya, benar, brother Pierre. Jadi menurut pakar perjanjian lama, ya mereka mengatakan bahwa sebenarnya yang dikatakan teman-teman Ayub itu tidak salah, tetapi tidak tepat kepada Ayub. Itu sama seperti kita memberikan obat pusing kepala kepada orang yang sakit perut. Sakitnya sakit perut, kita kasih obat sakit kepala gitu kan. Jadi nggak kena gitu. Betul, Ya, karena betul. mereka tidak mencari tahu persoalan Ayub yang sebenarnya. Mereka juga tidak membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Ayub selama ini. Dia kan bukan orang yang kriminal, bukan orang yang bejat. Dikatakan dia orang yang baik. Dikatakan bahwa dia orang yang saleh gitu. Jadi terlalu cepat mereka mengambil satu kesimpulan bahwa itu semua karena dosa pribadi Ayub. Dan ini kemudian melengkapi pemahaman mereka pada akhirnya bahwa penderitaan seseorang tidak selalu berkaitan langsung dengan dosa pribadinya. Jadi ada pemahaman tentang penderitaan yang baru terhadap mereka. Yang baru untuk mereka. Jadi mereka memahami kemudian bahwa penderitaan itu bukan semata hanya karena dosa pribadi gitu. Contohnya nanti ada seorang anak lahir cacat. Kita nggak bisa langsung bilang, oh ini karena orang tuanya begini dulu, begini. Nggak bisa. Gitu. Jadi nggak bisa terlalu cepat untuk memberikan satu penilaian atau penghakiman yang seperti itu. Begitu, brother. Jadi perlu mempelajari lebih jauh gitu ya. Dalam konteks Ayub semestinya mereka lebih memberikan semangat kepada Ayub seharusnya. Cuman cara memberi semangatnya itu tidak efektif. Makanya di Ayub pasal 19 dikatakan, aku sakit hati loh kalian ngomong kayak gini. Sampai 3 kali. 3 kali pola berulang. Hasilnya sama. Gitu. Intinya sama, mereka menyalahkan Ayub, ditambah lagi dengan Elihu kemudian pasal 32. Sepertinya netral, tapi ujung-ujungnya menyalahkan Ayub lagi, makin sakit hati lagi Ayubnya gitu. Padahal harusnya bisa memberikan semangat, bahkan duduk saja di situ mendengarkan keluhan-keluhan Ayub. Gitu. Jadi tidak memberikan nasihat-nasihat yang justru tidak mengena, tidak nyambung gitu ya. Ya, saya pikir ini juga bagus juga ketika kita mengunjungi orang sakit di rumah sakit, mengunjungi orang yang sedang berduka, ya. Mungkin ya, kita
perlu mendengar lebih banyak begitu ya. Jadi tidak menyalah-nyalahkan, tidak menuduh seperti itu, Brother Pierre. Ya, sikap yang benar mungkin ya mendengarkan gitu ya, maksudnya juga Mendengarkan, berbicara, ya. Mungkin bertanya, ya. tanya, gitu kan. Mendengarkan, bertanya, begitu. Mendoakan. Ini terbalik. Justru Ayub yang pada akhirnya mendoakan mereka, tapi mereka tidak mendoakan Ayub itu. Jadi seperti Tuhan mengatakan, kamu dari tadi harusnya mendoakan dong. Ini Ya, malah Ayub satu, yang pada akhirnya mendoakan mereka itu. betul. Mereka sepertinya lebih suka berkhotbah daripada berdoa itu. Wow. Begitu, brother. Ya. Ya, brother, kita benar-benar hari ini belajar cukup banyak dari setiap kitab yang sudah kita bahas di waktu-waktu sebelumnya. Terima kasih, brother, untuk Sama-sama. bisa lebih lagi ya, memberikan pengertian yang lebih lagi, di mana kita sebenarnya terus belajar ya, brother ya, Sama-sama. dari Ya, setiap benar. dari perjanjian lama ini. Benar. Jadi kita akan tutup pembahasan kita hari ini. Kita berdoa, brother. Silakan. Tuhan, bersyukur sekali Tuhan hari ini. Kemarin Tuhan sempat kita off karena kesehatan dan juga ada hal yang harus dilakukan. Tapi kita berdoa Tuhan agar Tuhan memberikan kami kembali semangat Tuhan untuk bisa memuliakan Engkau melalui diskusi kami ini Tuhan. Sehingga nama Engkau Tuhan bisa dikenal dimanapun Tuhan. Nama Engkau bisa dipermuliakan. Dan juga Tuhan kami juga secara bersamaan bisa belajar dari semua itu Tuhan. Terima kasih untuk waktu, kesempatan yang Kau berikan. Juga untuk Brother Naik, Sejabat dan keluarganya Kau berkati, menjaga dia Tuhan, kesehatan, kesibukan dia untuk memimpin akan Samsbe kan Tuhan, agar bisa menjangkau lebih banyak lagi orang-orang yang ingin Tuhan belajar dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa, untuk waktu yang kita sudah jalani bersama pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.